Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari perwakilan kelompok 9 akan menjelaskan tentang perbuatan manusia. Perkenalkan, saya sendiri bernama Cindy Trividiawati dengan NIM 051 dan teman saya yang bernama Najmi Hanifah dengan NIM 049. Selanjutnya Royhan Ar-Rasyid dengan NIM 052 dan Bayu Firdian dengan NIM 050. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbuatan manusia dalam kajian Al-Quran dan As-Sunnah. Muqaddimah. Dalam perbuatan manusia, banyak sekali ayat-ayat yang tertuang di dalam Al-Quran, entah itu dalam perbuatan ataupun dalam perbuatan buruknya. Dalam konteks ini juga berkaitan dengan adanya aliran Jabariyah dan Qadariyah mengenai perbuatan manusia. Dalam PPT ini akan dijelaskan tentang tafsir ayat yang menjelaskan tentang baik buruknya dari perbuatan manusia. Dan manusia itu sendiri dapat memiliki ketentuan dengan pilihannya sendiri. Dan kami akan menjelaskan tentang beberapa tafsir ayat mengenai baik dan buruknya perbuatan manusia. Dalil tentang perbuatan manusia terdapat dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 43 sampai ayat 44. Quran Surat Al-Mulk ayat 2 dan Quran Surat Al-Hajj ayat 8. Ayat-ayat di atas merupakan ayat yang menjelaskan tentang baik dan buruknya dari apa yang dikerjakan oleh manusia. Sehingga jika yang dilakukan oleh manusia tersebut sebelumnya baik, maka akan baik pula, dan begitu juga sebaliknya. Quran Surat Ar-Rum ayat 43 sampai 44. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dinil qayyimi min qabli ayati yaumul la maraddalah minallahi yauma idzi yasaddaun. Yang berarti oleh karena itu hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus, yaitu Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah. Quran Surat Ar-Rum ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Man kafara fa'alaihi kufruhu wa man amila sholihan fali anfusihim yamhadun. Yang berarti barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibatnya dari kafiran itu. Dan barang siapa yang beramal soleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan yang menyenangkan. Tafsir dari Quran Surat Ar-Rum 43. Oleh karena itu, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, agama Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya, yaitu hari kiamat. Pada hari itu mereka terpisah-pisah. Pada asalnya lafal yasoddauna adalah yatasoddauna, kemudian huruf tak diganti menjadi sod yang selanjutnya diidghamkan atau dimasukkan kepada huruf sod lainnya, sehingga jadilah yasoddauna. Tafsir dari Quran Surat Ar-Rum ayat 44. Di sini menjelaskan tentang jika jika manusia tersebut melakukan perbuatan yang buruk, maka orang tersebut akan menanggung sendiri akibatnya, yaitu di dalam nanti. Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang berarti yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Tafsir dari Quran Surat Al-Mulk ayat 2, yang menjadikan mati di dunia dan hidup di akhirat, atau yang menjadikan mati dan hidup di dunia. Nutfah pada asalnya sebagai barang mati, kemudian jadilah ia hidup. Pengertian hidup ialah karena ia mempunyai perasaan, pengertian mati adalah kebalikannya.
Pengertian lafal al-qalbu berdasarkan makna yang kedua ini berarti memastikan supaya dia menguji kalian atau mencoba kalian di dalam kehidupan ini. Dan dia maha perkasa di dalam melakukan pembalasan terhadap orang yang durhaka kepadanya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari surat Al-Hajj ayat 8-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Thani idhafihi liyudilla an sabilillahi lahu fid dunya khizy wa nudhiquhum yawmal qiyamati a'dzabal hariq. Dzalika bima qaddamat yadaka wa annallaha laisa bidzallamin lil 'abid. Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk, dan tanpa wahyu yang bercahaya, dengan memalingkan lambungnya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ia mendapat kehinaan di dunia, dan di hari kiamat kami merasakan kepadanya azab neraka yang membakar. Yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan yang dikerjakan oleh kedua tangan kamu dahulu, dan sesungguhnya Allah sekali-kali bukanlah penganiaya hamba-hambanya. Tafsirnya, ayat berikut diturunkan berkenaan dengan Abu Jahal, yaitu ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan tanpa petunjuk. Lafaz memalingkan lambungnya adalah membantah, memalingkan lehernya dengan penuh kesombongan karena tidak mau beriman atau menolak kebenaran. Ia akan dibakar oleh api neraka, lalu dikatakan kepadanya, yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan yang dikerjakan oleh kedua tanganmu dahulu. Maksudnya adalah, jika kita berbuat buruk di dunia, maka nanti dihisab akan dibalas sesuai apa yang kita kerjakan dahulu di dunia. Maka dari itu manusia memiliki akal, berhak untuk memilih sendiri nasibnya, baik apa buruk. Lanjut. Bisa dilanjutkan Mas Bayu? Ya, saya lanjutkan dari presentasi Mas Royan. Surat As-Sajdah. As-Sajdah ayat 13, ayat yang berbunyi, walau syi'na lataina kullana, bismillahirrahmanirrahim, walau syi'na lataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinni wan nasi ajma'in. Ayat ini bisa dikatakan mendukung argumen dari aliran Jabariyat, tapi menurut Al-Ghazali, seharusnya Al-Hadis dan Al-Quran harus membuka diri kepada disiplin ilmu yang lainnya untuk menemukan makna yang sebenarnya. Al-Ghazali mengatakan sesungguhnya ini adalah sebuah kesalahan bahwa ayat tersebut mengandung arti bahwa Allah itu Maha Kuasa untuk menjadikan manusia seperti malaikat yang selalu taat dan tidak mendurhakainya. Namun dia memiliki kehendak bebas, telah menciptakan manusia dengan acuan yang lain, yaitu yang acuan padanya terhadap kemampuan untuk menjadi bengkok atau lurus. Lalu dia memasukkan manusia dalam suatu perlombaan atau ujian yang mana setelah itu neraka dipenuhi oleh orang-orang yang gagal dan surga dipenuhi orang-orang yang berhasil. Dalam tafsir surat As-Sajdah ayat 13, yaitu, dan kalau kami menghendaki niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya.
sehingga ia memperoleh petunjuk untuk beriman dan mengerjakan ketaatan atas kemauannya sendiri. Akan tetapi tetaplah perkataan daripadaku, yaitu sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin. Maksudnya bangsat jin dan manusia semuanya. Malaikat penjaga neraka mengatakan kepada mereka jika mereka dimasukkan ke dalamnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep ikhtiar dalam pemikiran kalam Hamka, yakni adalah di dalam ilmu mantik ini manusia adalah hewan yang berpikir. Namun daya pikirnya adalah salah satu daya yang dipunyai jiwa yang disebut itu akal. Dalam Islam, akal memiliki peran penting karena menjadi dasar seseorang menjadi mukallaf atau orang yang dibebani kewajiban agama. Dengan akal pula, seseorang mendapat tuntutan untuk berpikir, berusaha, dan bersyukur. Akal diberikan kebebasan mencari kemerdekaan berikhtiar, tetapi wilayah jangkauan kerja akal terbatas. Keterbatasan gerak akal itu mutlak, tetapi kemampuan akal yang cerdas mampu melaksanakan perbuatan manusia sehari-hari. Akal diciptakan dengan potensi yang terbatas dan tidak mungkin mencerna dan menguasai perkara yang tidak terbatas atau transendental. Usaha tanpa dibarengi kesungguhan atau aturan syariat Islam seperti satu sisi mata uang, hanya membuahkan hasil tanpa mendapatkan pahala. Pilihan jalan ke surga dan ke neraka adalah hasil pemilihan manusia itu sendiri. Contoh dalam konsep ikhtiar ini adalah ketika contoh saja seperti perempuan. Perempuan dalam syariatnya adalah beliau harus menutup aurat mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Banyak yang ada hukum fikih yang mengatakan kecuali telapak tangan dan juga muka. Nah, jika seorang perempuan muslimah tidak mematuhi ajaran Islam, itu adalah kebebasannya. Namun konsekuensinya sudah tertulis di dalam Al-Quran itu sendiri. Di sini saya juga akan menutup dari presentasi kami. Jadi jika memang ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui diskusi yang sudah disediakan oleh Bapaknya. Dan jika memang ada kekurangan atau ada berbagai problem bisa disampaikan juga. Saya mohon koreksinya dan juga mohon sarannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih recording, coy. Recordingnya tolong dimatikan, Bu. Biar nggak saya